Kami mengulangi sekali lagi ya untuk dalam videonya, dan teman-teman bisa menonton dan banyak hal-hal yang menginspiratif di dalam video ini. Selamat menonton ya teman-teman. Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Bogor. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, namun penuh cinta sebagai kuli bangunan, dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Mereka Dulu, saya dari Permata Bank Syaratan tersebut yang menjadi dapat bermanfaat yang memilih. Untuk itu, sejak kuliah semester pertama, saya sudah aktif mengikuti berbagai lomba serta tergabung ke dalam organisasi BEM dalam bidang pengembasuki semester 2 hingga 3, saya membuat program International Youth Summit. Selaku inisiator dan ketua program, saya membentuk tim yang terdiri dari mahasiswa belajar internasional ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Berkait memutuskan untuk membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan bernama Yayasan Besar di Indonesia. Yayasan Beasiswa 10.000 hadir memberikan wadah seluas-luas bantu mewujudkan cita-cita NKRI, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta education. Berbagai program positif yang diselenggarakan Yayasan Masyarakat, International Youth Summit, serta berbagai program yang dilaksanakan volunteers beasiswa 10.000 di tiap kota, yaitu berbagai seminar dan lain sebagainya. Berkat apa yang telah saya dan teman-teman berbagai undangan sebagai pembicara di berbagai media. Nah, dengan ceban juga udah bisa. Hingga menjadi speaker di International Forum. Itulah yang menjadi sumber pemasukan saya untuk dapat berkuliah hingga ilmu yang saya pelajari di jurusan Speaking and Leadership. Allah memudahkan langkah saya untuk seluruh kejadian bermanfaatan dengan seluas-luasnya. Karena saya percaya mahasiswa berprestasi bukanlah mereka tetapi mahasiswa berprestasi adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya agar dapat ikut berprestasi dan berkembang. Terima kasih. Halo teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya video yang kita nonton tadi adalah video dari Kak Syafira yang super luar biasa banget, sangat-sangat menginspiratif kita, dan Susan sendiri sangat-sangat kagum dan rasanya untuk tetap berjuang emoticon love atau apa supaya bisa menarik hati kita, supaya bisa menginspiratif untuk diri kita sendiri yang pastinya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu dan kita lihat bersama, sepertinya Kak Syaf sudah bergabung ya bersama kita. Halo Kak Syaf, selamat malam Kak. Assalamualaikum. Halo Susan, selamat malam juga. Ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Baik, kita langsung saja ya teman-teman dan Kak Syaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam inspirasi buat sobat-sobat inspirasi, Duta Inspirasi Indonesia dimanapun kalian berada. Wah, senang sekali ya malam ini kita boleh bergabung dalam ruangan Zoom pada malam hari ini, dan luar biasa sekali, sangat excited semua. Kita boleh berjumpa dalam via virtual, tapi Susan yakin teman-teman punya semangat yang membara untuk mengikuti coaching perdana kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai coaching, Susan mau nanya nih teman-teman, bagaimana perasaannya malam boleh menggunakan nama? Perasaannya? Halo Kak Susan, halo Kak Safira. Seneng banget Yesa bisa hari ini ketemu online bareng Kak Safira, seneng banget. Yesa perasaannya excited banget sih, coaching pertama langsung dari Kak Safira, dan juga rasanya seneng banget, Yesa nggak bisa berkata-kata. Yesa seneng banget, nggak sabar ingin dengar kata-kata dari kakak. Kakak salah satu role model Yesa. Saya senang banget, excited, luar biasa banget malam ini bisa ketemu sama Kak Safira. Thank you. Hai Kak. Wow, luar biasa sekali ya Yesa ya. Baik, terima kasih ya Yesa sudah mengungkapkan perasaannya pada malam ini.
Nah, baik teman-teman, langsung saja sebelumnya kita sebagai insan yang beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita boleh berkumpul via virtual untuk mengikuti coaching kita pada malam hari ini dalam keadaan yang sehat dan selamat serta bahagia yang pastinya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengikuti coaching bersama Kak Safira, dan sebelum kita mulai coaching, Susan ingin membacakan ya, teman-teman, membacakan sedikit seperti apa sih Kak Safira ini, prestasi-prestasi Kak Safira itu seperti apa sih teman-teman, yang pastinya sangat-sangat menginspiratif kita semua, luar biasa banget. Nah teman-teman, yang pertama, Kak Safira adalah mahasiswa berprestasi 1 nasional pada tahun 2019. Yang berikut, Kak Safira juga adalah mahasiswa terinspiratif Cambridge Dikti pada tahun 2019. Kak Safira juga adalah founder beasiswa 10.000 dan Duta Inspirasi Indonesia. Dan juga Kak Safira adalah Best Speaker Asia Youth Speak Forum. Wah, teman-teman, luar biasa banget ya prestasinya Kak Syaf. Dan semoga ini bisa memberikan motivasi buat kita agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan seperti Kak Syaf. Dan yang pastinya Kak Syaf memperjuangkan setiap mimpi-mimpinya hingga sampai pada tahap ini itu butuh proses yang panjang yang pastinya melewati berbagai rintangan, cobaan dalam hidupnya. Itu sih yang harus kita pegang dalam hidup kita. Nah, selanjutnya Susan akan langsung memberikan kesempatan buat materi-materi yang luar biasa yang pasti menginspiratif buat kita semua pada malam hari ini. Baik Kak Syaf, Susan langsung mempersilahkan Kak untuk kesempatan buat Kak Syaf. Oke, luar biasa banget. Moderatornya langsung sama VPD ya malam ini. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Susanti. Terima kasih banyak Susan. Udah membuka coaching pertama ini. Such an honor. Suatu kehormatan banget bisa ketemu sama teman-teman lagi meskipun melalui virtual. Dan aku tahu pasti ini merupakan kerja keras yang luar biasa. Dari mulai dilantik para PD, VPD, dan juga fasilitator. So, sekali lagi kita bilang makasih dulu yuk di kolom chat untuk kakak-kakak Fasil Batch 5. Terima kasih. Kabar, telah penuh kasih sayang, telah penuh ketulusan membimbing adik-adik batch 5-nya. Semoga kakak-kakak Fasil sehat selalu, dimudahkan kuliahnya, karirnya, segala macam. So, pertama-tama izinkan aku menyapa kalian dan membuka dengan salam bagi yang beragama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, boleh dijawab on mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Safira. Halo Kak. Banyak sekali yang on cam, terima kasih. Ini aku lihat dari tadi ada yang dadah-dadah nih, ada Desi dari NTB, ada Yuni, ada Akbar dari Riau, ada Ros juga, ada Novela cantik sekali, ya ampun glowing ya, nih pada glowing banget ya Susan ya, batch 5 insecure nih. Terus banyak juga yang kasih reaction love, ada Bepa dari Kalbar, salam kenal ya teman-teman semua, dan juga yang kalian pada nge-greet di chat. Terima kasih banyak dan salam persaudaraan, salam kakak kepada kalian selaku adik, atau kalau aku lebih muda kalian juga salam dari adik kepada kakak gitu. Dan pada coaching pertama kali not about where you grow up, but how you grow up. Itu bukan tentang di mana kita tumbuh, teman-teman, tapi bagaimana kita tumbuh. So, harapannya di coaching pertama kali ini bisa jadi pengantar yang baik buat teman-teman selama berproses di Duta Inspirasi. Bukan tentang di mana kalian bertumbuhnya, bukan cuma tentang di Duta Inspirasinya, tapi bagaimana cara kalian bertumbuh di sini. Dan harapannya semoga ilmunya bermanfaat, bisa mengawali semangat teman-teman, dan juga bisa diamalkan sehingga dapat menjadi amal jariah dan pahala yang tiada putus-putusnya. Amin. So, without any further ado, aku mau minta tolong kepada operator, boleh ditayangkan slide PPT ini.
Ini rame banget ya Allah. Belum mulai udah ada surat Allah. Luar biasa. Ini aku bacain dikit-dikit ya. Nih ada Zainuddin. Halo Zainuddin dari Sulteng, salam kenal. Ada juga perempuan banyak banget yang kasih reaction love. Terima kasih. Ada Ramdhani dari NTB, ada Almirah dari DKI Jakarta. Almirah, kamu Jakartanya di mana? Kita pokoknya yang batch 5, batch 4 fasilnya juga boleh banget. Yang ada di Jakarta, kalian main dong ke apart aku. Nginep juga boleh. Dari batch 1 banyak banget yang udah nginep di apart aku. So, kalau kalian mau hilang ya sama Susan. Feel free, 24/7 terbuka untuk anak-anak duta. Nah, oke, ini alhamdulillah sudah tayang di layar kalian PPT yang aku bikin, gak banyak slide-nya, tapi semoga kita bisa banyaknya tuh discuss atau diskusi dan bercerita satu sama lain. Sekali lagi aku bacain judulnya, It's not about where you grow up, but how you grow up. Aku highlights dan buletin tuh di situ how-nya. Bagaimana. Jadi ketika kamu mau jadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat di Duta Inspirasi, ya kamu harus rancang bagaimana kamu mau berkontribusi 3 bulan ke depan. Ketika kamu pengen jadi seseorang yang impactful 5 atau 10 tahun lagi, kamu harus rancang how-nya. How to start, step-stepnya apa, langkah apa yang kamu ambil, dan lain sebagainya. Dan sebelum itu, izinkan aku untuk kenalin diri dikit lagi. Next slide. Jadi namaku Safira Alfarisi Baluwel. Ada Baluwelnya tapi aku jarang mention karena dulu aku pernah diledekin sama teman-teman sekelas karena Baluwel, jadi kayak bawel kayak gitu. Itu adalah marga dari Arab. Jadi semenjak SMP itu aku jarang mention marga Baluwelku. Jadi kayak orang-orang taunya Safira Alfarisi aja. Tapi kepanjangannya adalah Safira Alfarisi Baluwel karena ada keturunan Arab. Nah, aku lahir tahun 1998. Tepatnya 7 Oktober. Ada nggak di sini yang lahir bulan Oktober? Atau ada yang bintangnya sama nggak? Aku Libra, kalian apa? Coba komen di bawah. Dan alhamdulillah, Hirobbil Alamin, di tahun 2019 aku terpilih sebagai mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional. Jadi seluruh Indonesia kan itu ada MAPRES ya, jadi tiap-tiap kampus itu ditanding di tingkat nasional, dan alhamdulillah aku mewakili IPB terpilih jadi nomor 1, dan semoga teman-teman yang juga ada niat mau jadi MAPRES, ada nggak nih yang mau? Semoga dimudahkan langkahnya, dan kalian siapa tahu juga bisa jadi MAPRES 1 nasional di tahun, berarti tahun ini atau tahun depan ya, aku nggak tahu deh, lupa. Entah 2022 atau 2023, amin. Dan ini sejarah baru juga pada saat pendaftaran MAPRES. Untuk pertama kalinya Kemristek Dikti memberikan nominasi mahasiswa terinspiratif dan menjadi sejarah baru di IPB. IPB langsung menyabet 2 penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi 1 nasional dan juga terinspiratif dari Kemristek Dikti. Karena mendapat gelar itu, aku jadi termotivasi lebih bahwa ini nggak boleh berhenti di aku gitu. Gelar ini nggak boleh cuman sedikit anak Indonesia yang mendapatkan. That's why aku bangun juga Duta Inspirasi untuk inspirasinya tuh bisa menyebar jauh lebih banyak lagi. Karena aku yakin banyak di daerah anak-anak muda yang jauh lebih menginspirasi dari aku, tapi mungkin belum terekspos. Dan untuk itu Duta Inspirasi hadir biar tahu nih ada Wirajaya Silaban, biar tahu nih oh ada Ros Elvita dari Sumut yang inspiring banget. Ada Kak Elsie di Duta Inspirasi Batch 1, terus juga ada Kak Gilang selaku PD, terus ada Kak Aulia Gusma, ada Kak Gabun, dan lain-lain kayak gitu. Jadi semakin banyak tokoh-tokoh inspiratif yang hadir, ya semakin banyak juga role model positif untuk pemuda di Indonesia. Dan tadi kalian udah lihat video aku, intinya pas kuliah aku membangun yayasan yang bernama Yayasan Beasiswa 10.000, dan di tahun 2021 kemarin bangun Yayasan Duta Inspirasi Indonesia yang insya Allah ke depannya ini akan juga berkembang menjadi startup, sehingga teman-teman nih kalau misalnya kalian udah lulus kerja, lulus kuliah, kalian mau cari kerja, siapa tahu nanti bisa bertumbuhnya tuh di startup Duta Inspirasi Indonesia kayak gitu. Dan alhamdulillah aku juga terpilih sebagai Best Speaker Asia Youth Speak Forum dari seluruh anak muda di Asia, presentasi ngomongin tentang social project dan lain-lain, dan aku terpilih sebagai Best Speaker Asianya sehingga mendapat berbagai undangan gak cuma tingkat nasional tapi internasional. Dan di balik itu semua sebenarnya apa sih Kak
yang nge-trigger kakak dan juga membantu kakak bertumbuh, salah satunya adalah passion. Makanya passion tuh penting banget. Kalau kalian tahu passion kalian apa, congratulations. Karena nggak banyak orang tahu passion mereka, bahkan di usia udah 20-30 tahun. Dan ketika kalian di usia sekarang tahu passion kalian, dalemin itu, asah terus, dan jadilah expert di bidangmu. Kita nggak harus pinter di semua bidang, setuju nggak? Aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa IPA, fisika, dan lain-lain. Tapi at least di bidang yang aku suka, aku kuasain betul-betul sehingga aku bisa menjadi expert di situ. Dan I'm passionate in public speaking and leadership since 2010. That's why I built a lot of things related to public speaking and leadership kind of things. Kayak gitu. Dan kalau kalian passionnya apa? Coba komen di bawah, ada yang udah tahu belum passionnya? Oke. Next slide. Dan topik bahasan kita hari ini ada 5. Yang pertama adalah aku pengen ngajak teman-teman Duta Inspirasi Batch 5 yang hebat to know your vision, untuk mengetahui apa sih visi kalian, tujuan kalian, goals kalian. Terus kedua, aku pengen ngajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya value diri kita tuh apa sih. Special things in ourselves, in our life. Terus ketiga, aku pengen ngajak kita semua untuk know your SWOT. Terus yang keempat, maximizing your surrounding. Dan yang kelima, be valuable and inspire others whenever you are. Gitu. Before that, aku mau bacain kolom chat, dan ternyata banyak yang udah tahu passionnya, alhamdulillah. Kebanyakan ada yang passionnya itu menulis. Terus ada Nur katanya communication is my passion. Yesa passionnya baca. Winda passionnya nulis. Friska passionnya kewirausahaan, dan lain-lain. So, apapun itu passion kalian, make sure kalian bisa jadi expert di situ, dan dengan kemampuan kalian itu bisa membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk banyak orang. Next slide. Nah, aku mau tanya dulu. Aku kasih kesempatan kepada satu orang, boleh perempuan, boleh laki-laki. The first time you heard about the term, what kind of things that come in your mind? Pertama kali kalian dengar. Apa sih yang kalian langsung terbesit dengan tema ini? It's not about where you grow up, but how you grow up. Yang mau jawab, boleh silahkan langsung on mic, cepet-cepetan. Oke, 3 detik dari sekarang. 3. Saya Izin Kak. ingin jawab, Kak. Jadi aku dengar pertama kali. Halo Kak. Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Kayak Januaryanto dari Bangka Belitung. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, hebat. Januaryanto, salam kenal dari Bangka Belitung. Aku belum pernah ke Bangka Belitung, doain ya, semoga one day bisa. Boleh Kak. Bisa main nanti. Oke. Nah, Nah, kalau Januaryanto, apa yang pertama kali terbesit di otak kamu pas dengar temanya? kalau dari temanya sendiri sih kayak ngebayangin bahwa bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa kayak ada di tempat itu, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran di tempat itu sendiri, dan di mana kita mempelajari proses-proses yang ada di suatu tempat, bukan hanya sekedar bahwa wah tempat itu sangat megah kayak gitu, tapi bukan megahnya itu, tapi bagaimana kita bisa berproses, kita bisa mendapatkan value, kita bisa mendapatkan kebermanfaatan, dan kita bisa membagikan kembali terkait apa yang kita dapatkan di tempat yang megah tadi nantinya. Itu yang saya dapetin sih Kak, dan jujur aja makasih sebelumnya Kak, video sebelumnya itu sangat-sangat apa ya, itu juga menjadi cita-cita saya kayak gitu, terkait bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi istilahnya kita juga ada beberapa kendala, jadi kayak makasih banget kayak gitu udah menjadi kayak ada jalan kayak gitu buat kita untuk bisa berkembang dan juga bisa kayak terus ngasain kemampuan biar kita bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita kayak gitu. Makasih Kak. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Januaryanto. Oh my God, lengkap banget jawabannya. Ini berarti nggak usah dilanjutin slide-nya kali ya, Susan ya? Udah lengkap banget tadi, udah perfect. Dan itu emang intisari yang mau aku sampaikan juga. Dan ada good point yang aku catat, yaitu proses. Jadi intinya adalah bagaimana kita berproses. How you grow up. Gimana sih prosesnya? Nggak cuman kita bertumbuh, tapi kita ikut memberikan value atau something kepada orang lain agar sekitar kita juga ikut bertumbuh gitu. So,
keren, 100 nilainya dari aku, dan nanti aku kasih banyak kesempatan sharing-sharing juga sama teman-teman, so stay tune, kalau nanti aku kasih kesempatan boleh raise hand. Next slide. That's how you grow. Yang bikin kita bisa jadi diri kita yang seperti apa, itu pertama kali banget dimulai dari mindset. Kalau teman-teman udah punya mindset yang baik ketika join Duta Inspirasi, insya Allah prosesnya itu juga bisa akan baik. Mindset kamu ketika join di sini apa sih, Kak? Pengen dapat selempangnya kah? Atau pengen dapat fame, jadi terkenal? Atau kalian menganggap Duta Inspirasi itu cuman batu loncatan buat kalian daftar ajang-ajang selanjutnya? Atau kalian daftar Duta Inspirasi itu benar-benar pengen memaksimalkan kesempatan biar bisa tumbuh jadi lebih baik dan juga kalian bisa bermanfaat untuk orang sekitar dalam prosesnya. Jadi intinya mindset. Mindset kamu tuh apa sih gitu ketika kamu mau bertumbuh, dan ketika kamu punya mindset yang baik itu bisa mempengaruhi banget semua output di dalam diri kita. So, next slide dulu. Suaraku dari tadi kedengaran jelas nggak, teman-teman? Boleh respon? Karena tadi nge-freeze. Kedengaran, Kak. Jelas ya? Gambarnya juga jelas, Kak? Jelas, Kak. Oke, thank you. Nah, so first thing first, poin ke-1 adalah know your vision. Tahu dulu nih visi teman-teman tuh apa sih? Find your big goals in life. Kalau kamu udah punya goals yang besar dalam hidup, congratulations, kamu hebat. Karena nggak semua orang tahu sebenarnya tujuan hidup dia itu apa. Dan kalau misalnya kamu masih samar-samar, ragu-ragu, yuk coba cari dari sekarang. Know your vision. What do you want to be? Kamu mau jadi apa? What do you want to achieve? Kamu mau menggapai apa? And who do you want to help? Dan siapa yang mau kamu bantu? Kenapa aku di sini sertain who do you want to help? Karena rasanya hidup ini terlalu hambar kalau misalnya kita cuman fokus kepada tujuan diri kita sendiri. Kayaknya hidup ini terlalu singkat untuk kita ketika mau sukses, suksesnya tuh cuman buat diri kita sendiri doang. Jangan. Sebisa mungkin kesuksesan kita itu bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Sebisa mungkin dengan kesuksesan kita, kita juga bisa ikut membantu mensukseskan orang-orang di sekitar kita. Sebisa mungkin dengan kesuksesan kita, kita bisa jadi pribadi yang berdampak besar. Kalau misalnya nggak bisa setingkat negara, at least daerah kita, at least lingkungan sekitar kita gitu. So know your vision. Sedikit cerita, jadi kalau misalnya ditanya fisikku apa sih, Kak? Fisikku adalah aku pengen banget ketika aku meninggal, aku meninggalkan karya gitu. Kita kan hidup nggak untuk selamanya ya teman-teman. Aku nggak tahu kapan aku dipanggil Allah, bisa jadi setahun, 2 tahun, atau bahkan beberapa bulan dari sekarang gitu. Dan ketika aku meninggal, bisa jadi ya orang-orang bersedih, tapi ketika sebatas itu, orang nggak akan ingat aku lama gitu loh. Kalau misalnya aku tidak meninggalkan apa-apa, bisa jadi orang bersedih hanya seminggu, 2 minggu, dan lain-lain, dan kita akan tergantikan. Beda dengan kalau misalnya kita berusaha untuk do something, memberikan karya, dan ketika kita meninggal, kita meninggalkan karya itu. Kita nggak bisa hidup selamanya di dunia, tapi kita bisa meninggalkan sesuatu yang insya Allah hidupnya hampir selamanya gitu, at least sampai kiamat gitu, sampai bumi udah selesai. Dan itu yang aku sedang perjuangkan sekarang. Aku sedang memperjuangkan Duta Inspirasi agar apa? Agar ketika nanti aku udah nggak di dunia, mungkin aku lagi disiksa sama Allah. Mungkin aku lagi disiksa di alam kubur, aku lagi dipentung, aku lagi digiles. Tapi siksaan-siksaan itu bisa jadi berhenti beberapa saat atau bahkan berkurang karena banyaknya orang yang berterima kasih di dunia dan mendoakan aku dengan adanya Duta Inspirasi kayak gitu. Dan aku juga berharap teman-teman berpikiran dengan mindset yang sama. Karena aku selalu bilang, Duta Inspirasi itu bukan punya aku, Duta Inspirasi itu punya kita semua. Kalian yang bertumbuh di sini, kalian yang berkontribusi di sini, kalian yang masuk ke sini adalah orang-orang yang berjasa terhadap adanya Duta Inspirasi. Sama, kita posisinya sama. Bisa jadi ketika nanti kita udah nggak ada lagi di dunia, ada adik-adik Duta Inspirasi batch 6 itu yang benar-benar
berubah hidupnya karena adanya bimbingan-bimbingan dari kamu gitu ketika nanti kamu sudah selesai menjabat. Dan itu hal-hal kecil kayak gitu yang siapa tahu bisa jadi benar-benar penolong kita di alam sana. Jadi intinya satu hal yang aku perjuangkan adalah aku tahu aku nggak bisa hidup selamanya, tapi aku pengen aku menciptakan sesuatu yang bisa hidup selamanya. Dan dengan selama sesuatu itu masih ada, selama sesuatu itu berjalan, itu bisa meringankan siksa kuburku di akhirat. So that's my vision. Ketika teman-teman udah tahu goals-nya apa, kejar itu dan pastikan dalam prosesnya itu terus-menerus adalah untuk kebermanfaatan orang banyak. So it's about me, how about you? Coba komen di bawah dong, teman-teman, visionnya apa sih dalam hidup? Kalian mau jadi apa? Kalau kalian ngerasa kayaknya visiku masih di tahap poin nomor 5 atau nomor 6 deh Kak, kayak belum tinggi-tinggi banget. Bikin visi baru yang tinggi, yang besar. Dream big and make it happen. Kalau kata Presiden Soekarno, bermimpilah setinggi langit agar ketika kita jatuhnya tuh di gugusan bintang-bintang, teman-teman. Dan itu juga yang selalu aku percaya. Kalau mimpi, jangan nanggung, langsung aja yang tinggi. Mumpung mimpi masih gratis gitu. So what's your vision? What's your goals? What's your dream? Comment down below. Aku mau baca dong jawaban dari teman-teman batch 5. Kakak-kakak Fasil batch 5 juga boleh banget ya komen di bawah. Oke, next slide. Oke, nih udah ada yang komen. Kalau kata Yesa mau jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Terus kalau kata Visual, aku mau jadi profesor. Amin ya Allah. Profesor itu kalau kamu bisa mengkontribusikan ilmu kamu untuk kebermanfaatan, itu amal jariahnya besar banget. So it's a very jawaban yang mulia. Terus ada yang mau jadi hakim konstitusi. Wah, nih Dimas, aku pengen punya sekolah SD, SMP, SMA, dan kampus karena aku pengen bantu anak-anak mencapai cita-citanya. Amin ya Allah. Aku pengen mendirikan edutech startup, Kak. Bismillah, kata Gilang. Amin, Gilang. Semoga banyak lapangan pekerjaan terbuka. Karena startup kamu bisa banyak bantu keluarga lebih sejahtera, dan lain-lain. Itu mulia banget. Dan lain-lain. Apapun itu tujuan teman-teman, visi teman-teman, pastikan lagi-lagi adalah untuk kebermanfaatan luas. So, next slide, kita lihat ke layar lagi. Yang kedua adalah know your value. Tahu value dari teman-teman. What makes you special? Apa yang membuat kamu spesial? Banyak orang di dunia misalnya mau jadi dokter. Kamu misalnya juga mau jadi dokter. So what makes you special? Apa faktor X di dalam diri kamu yang bikin kamu tuh beda sama dokter-dokter lainnya, misalnya gitu. So find your X factor and also find your passion and maximum your potential. Don't just be ordinary kind of person, but be extraordinary to become an expert in your specialty. Jadi jangan cuma jadi orang yang biasa-biasa aja, sebisa mungkin kita jadi orang yang luar biasa di bidang kita sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui persis kita itu expertnya di bidang apa. Penting banget bagi kita, bagi pemuda adalah untuk tahu kita tuh poin utama di diri kita tuh apa sih, faktor X kita itu apa sih yang beda sama yang lain, apa pilihan kita dan lain. Karena ketika tahu value diri kita, akan lebih menghargai diri kita. Know your worth. Kita jadi tahu, oh berarti nilai diriku tuh segini gitu loh. Value itu kepada orang lain. Dan ketika one day kamu direndahkan, kamu gak gampang ke distract atau kayak stres, jadi kayak insecure dan lain-lain. No, because you know your value gitu. Jadi orang lain mungkin merendahkan karena mereka nggak tahu. Asal kamu tahu value diri kamu, asal kamu yakin sama value diri kamu, no one can drag you down. Nggak ada satupun yang bisa ngerendahin atau bawa kamu ke bawah gitu. Jadi ya udah, itu bakalan bikin kita lebih berdiri, kita nggak insecurean, kita jadi terus mau berproses dan lain-lain. So know your value. Apa sih? Halo teman-teman. Ya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin jaringan di Kasab ada sedikit terganggu, jadi kita menunggu ya teman-teman. Terima kasih.
Ya, Kak. Halo, tes. Halo Iya. Kak. Halo, Kak. Maaf ya, sinyalnya kepental. Oke, Siap lanjut Kak. ya. Oke, alhamdulillah chatnya masih ada semua nih. Kirain chatnya hilang. Nah, jadi intinya yang kedua adalah know your value. Nah, aku mau tanya sedikit, teman-teman kira-kira udah tahu belum sih value diri kalian? Jawab aja udah atau belum ya. Kalau udah, ketik di bawah udah. Kalau belum, ketik di bawah belum. It's okay, kita sama-sama belajar bareng-bareng. Oke, next slide. Nah, oke, next slide. Dan yang ketiga adalah know your SWOT. Ini ada kaitannya juga sama poin kedua tadi yang know your value. Ketika kamu tahu SWOT kalian, kamu bisa lebih mudah untuk mengetahui value diri kalian. Ini banyak yang jawab udah, tapi ada juga yang jawab belum. So, aku bakal coba bantu sedikit biar teman-teman tahu nih, sebenarnya gimana sih cara mengetahui value diri kita. But first of all, kita harus sadar bahwa nobody's perfect. So do us. Nggak ada satupun orang di dunia yang sempurna, dan begitu juga kita. Jadi kalau kalian ngelihat nanti, kok misalnya Gilang, misalkan Gilang PD ya, kok Kak Gilang VP, kok Kak Gilang selaku PD kayak gini ya misalnya. Ya because Gilang is human gitu loh. Gilang manusia biasa, yang Gilang punya segudang kelebihan dan prestasi, tetapi Gilang juga pasti punya kelemahan. Dan begitu juga kamu yang mengkritik misalnya nanti Kak Gilang, mungkin nanti kalian mengkritik Kak Susan, kakak-kakak Fasil, atau bahkan aku dan semua-muanya, sadarlah bahwa ya kita nggak sempurna teman-teman, and we can never be perfect, dan kita nggak akan pernah bisa jadi sempurna. Jadi tahu dulu bahwa semua orang itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan kita pun juga cara mengetahuinya dengan menganalisa SWOT kita. Know exactly your strength, weakness, opportunity, and also threats. Yang pertama, tahu dulu kelebihan kita. Kelebihan kita itu caranya gimana sih Kak? Kalau aku biasanya kaitinnya sama passion. Teman-teman buat yang udah tahu passionnya, congratulations. Tapi yang belum, simpelnya ada 3 cara. Ini nggak ada di layar, jadi silahkan fokus ke aku biar kelihatan. Sebentar. Nah, ada 3 cara. Yang pertama adalah what do you love? Cara mengetahui passion, tanya diri kamu sendiri, what do you love? Apa yang kamu suka? For example, aku suka banyak hal. Misalnya, I love watching movies, I love reading a books, I love communicating in public speaking ways, or aku suka berorganisasi, dan lain-lain. Banyak jawabannya. Nah, dari semua jawaban itu, misalnya aku ambil contoh singing. Oke, what do you love? My answer is I love singing. Nah, kaitin sama poin kedua. Poin kedua adalah what are you good at? Kamu itu bagusnya di mana? Nah, kunci untuk mengetahui passion atau kelebihan kita adalah poin 1, 2, 3 itu harus berketerkaitan, teman-teman. Harus relate dari awal sampai akhir. So, misalnya tadi, what do you love? Aku jawabnya singing. Kaitin sama poin kedua, what are you good at? Nah, aku tanya sama diriku sendiri, am I good at singing? Apakah aku bagus ketika bernyanyi? Jawabannya, I don't think so. Nah, ketika poin 1 sama poin kedua aja nggak berketerkaitan, it's not my passion. Boro-boro bagus nyanyi ya, aku bukan Susan yang suaranya menggelegar gitu. Ngomong aja cempreng, nyanyi di kamar mandi aja sember gitu. Jadi, singing it's not my passion. Jadi, aku ambil contoh lain. Balik lagi ke nomor 1, what do you love? I love public speaking. Kaitin sama poin 2, what are you good at? Kamu bagusnya di bidang apa? Dan ini harus ada jawaban dari dalam diri kita sendiri. I think I'm good at public speaking, at least better than singing. Aku ngerasa aku bagus di bidang public speaking, seenggaknya lebih bagus dari nyanyi gitu. Pede aja dulu untuk poin 2, karena kita yang nilai. Oke, ketika poin 2 berketerkaitan, lanjut poin ketiga. Nah, poin ketiga adalah what you can be paid for. Kamu bisa dibayar atau dihargai lebih itu karena apa? Nah, dibayar di sini nggak harus dengan uang ya, tapi kayak kepercayaan, kesempatan, dan lain-lain. Nah,
Untuk poin ketiga, what you can be paid for. Aku ngerasanya dari zaman SMP, I can be paid for my skill in public speaking. Dengan cara apa? Dengan cara disuruh guru-guru untuk daftar lomba pidato gitu. Disuruh guru untuk daftar lomba debat, dikasih kepercayaan sama kepala sekolah untuk jadi MC dan lain-lain. So it means I can be paid for my skill in public speaking gitu. Nah, ketika poin ketiga udah berketerkaitan, congratulations, it's your passion. Jadi kamu tahu sebenarnya, oh itu kelebihan utama kamu. Intinya harus ada penilaian sampai poin ketiga. Yang pertama, what do you love? Yang kedua, what are you good at? Penilaian dari dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah what you can be paid for. Ini penilaian dari orang lain. Jadi kayak istilahnya, people can claim you good at about di nomor 3. Nah, ketika kamu udah tahu banget nih kelebihan kamu sampai poin ketiga, it's your passion. Itu udah pasti passion dan tinggal kamu dalemin aja. Kak, kayaknya jawabannya aku nggak cuma 1 deh, tapi aku punya 2 dan 3. Boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Karena passion itu bisa lebih dari 1, teman-teman. Bahkan ada orang yang passionnya 4, 5, dan lain-lain. Nah, tapi lebih bagus kalau kita fokus aja sama 2 atau 3 yang terbaik. Gitu. So, strength kita salah satunya adalah passion kita. Kekuatan kita adalah passion kita. Kita benar-benar passionate di bidang apa, kita benar-benar ahli di bidang apa, kita benar-benar expert di bidang apa. Atau kayak strength yang lainnya, contoh kayak kamu pribadi yang supel, kamu pribadi yang humble, kamu pribadi yang nggak malu-malu kalau ketemu orang, dan lain-lain. Itu adalah ya bagian-bagian dari kelebihan kamu. Intinya, semua hal positif di dalam diri kamu, it's your strength. Tapi, the strongest yang paling kuat, the strongest power in yourself is your passion. Itu menurut aku. Dan yang kedua adalah weakness. Kayak kelemahan. Kelemahan apa aja? Semua kekurangan yang ada di dalam diri kita, yaitu kelemahan kita. Dan kita harus tahu itu. Contoh kelemahan aku apa sih? Kelemahan aku tuh aku kadang orangnya susah bagi waktu gitu. Aku tipikal orang yang memprioritaskan misalnya orang lain, tapi suka ngegiles diri sendiri. Misalnya kayak nggak mikirin makan, kayak dari pagi langsung buka laptop sampai malam, dan lain-lain. Aku susah bagi waktu. Aku mungkin bisa gunain waktu aku untuk kebermanfaatan luar, tapi aku zolim sama diriku sendiri. Itu kadang ya, itu benar-benar kelemahan yang aku rasain. Kayak kadang suamiku nggak keurus makannya, kayak kadang rumah berantakan, dan aku susah bagi waktu di situ. Terus kayak kekurangan lain sebagainya, apapun itu our weakness gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus tahu opportunity-nya tuh apa sih, kayak kita tuh punya peluang apa sih di masa yang akan datang, kita punya peluang apa sih di bidang yang sekarang. Contoh menurut aku, bonus demografi, terus industri 5.0, terus juga kemudahan sosial media, dan lain-lain, itu adalah opportunity kita di zaman sekarang. Bayangin deh, dulu orang kalau misalnya mau jadi artis tuh susah banget, ya nggak? Ada yang harus audisi dulu ke Jakarta, ke Kebon Jeruk, ngambil nomor antrian ribu-ribuan, misalnya mau jadi penyanyi Indonesian Idol yang daftar sampai 100.000, 120.000, dan itu pun nggak semuanya bisa nyanyi di depan Mas Anang Hermansyah, misalnya di depan Agnes Monica, dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang, orang asal cover lagu aja, dia main di TikTok bagus, itu bisa naiknya tuh cepet banget, dan bisa jadi artis, bahkan kayak di like sama Mas Anang, diajak collab sama Agnes Monica, dan lain-lain kayak gitu. Maksudnya kayak sekarang dengan kemudahan yang ada, itu adalah opportunity kita yang seharusnya bisa kita gunain. Nah, terus threats itu ancaman dari luar. Ancamannya apa? Contoh, ancamannya kita gampang ke distract, misal kayak kita pengen banget produktif hari ini, tapi drakor baru lagi muncul. Drakornya nih rame banget, kayak sering direkomendasiin sama orang-orang. Terus, ayo deh, ngerjainnya nanti aja, kayak nonton dulu. Terus akhirnya nonton, keseruan, akhirnya tugasnya terbengkalai. Kayak misalnya distraction apapun atau ancaman dari luar, itu yang bikin kita
jadi tif gitu atau nggak bertumbuh, apapun itu ancaman dari luar itu tetaplah ancaman gitu. So tahu banget kita tuh gampang ke distract-nya sama apa sih, kayak contoh ada orang gampang ke distract itu sama hiburan drakor misalnya, atau yang gampang ke distract-nya itu sama omongan orang, misalnya kayak kamu tuh udah yakin nih, tapi kalau ada satu orang aja yang ngomong enggak kamu nggak bisa gitu, kamu nggak bakal bisa misalnya, karena kamu nggak bla 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 bla, terus kayak kepikiran banget. Nah kamu misalnya orangnya overthinking, gampang banget ke distract sama omongan orang, ya itu berarti ancaman kamu gitu loh. Nah berarti kita harus tahu gimana sih cara-cara untuk menanggulanginya dari tiap-tiap kelemahan dan juga kekurangan kita. So intinya kalau dari aku, setelah udah tahu value diri kalian, kenali benar-benar SWOT kita, biar kita bisa menerima diri kita sendiri dan juga bisa menerima orang lain, because lagi-lagi nobody is perfect. Gitu. Oke, next slide. Terus yang keempat adalah maximizing your surroundings. Maksimalkan lingkungan sekitar kita, teman-teman. Kayak keluarga kita, lingkungan organisasi kita, which is sekarang di Duta Inspirasi, teman-teman di kampus kita, dan lain-lain. Jadi benar-benar maksimalin lingkungan sekitar kita, bukan cuma sekedar say hi, say hello, kenal, udah, that's it. Tapi belajar dari setiap individunya, belajar nilai-nilai positif dari Kak Susan, belajar nilai-nilai positif dari Kak Gilang, belajar Kak Elis kok humble banget ya, aku mau deh kayak Kak Elis, kayak gitu. Terus kayak belajar sifat sifat pemberani dan juga public speaking misalnya dari Kak Aulia gitu. Terus kayak semua kakak-kakak fasil semuanya pasti ada nilai positif yang bisa kita ambil. So maksimalin benar-benar lingkungan sekitar kita. Be adaptive and contributive. Jadilah pribadi yang selalu bisa beradaptasi dimanapun. Jangan maunya kayak jadi center of attention doang, tapi kita juga harus bisa untuk ngehargain satu sama lain, kita berani support yang lagi tampil, kita apresiasi yang lagi ngomong, kita dengerin yang kasih pendapat, dan lain-lain. Jadi intinya benar-benar be adaptive in any kind of situation, dan juga pastikan ketika kita sedang berkembang di situ, kita juga bisa jadi pribadi yang kontributif. Nggak cuma bisa menyesuaikan, tetapi juga bisa memberikan sesuatu, kontributif di situ. Dan salah satunya di Duta ya, di Duta Inspirasi, aku berharap banget teman-teman tuh ngelihat Duta bukan cuma sekedar pembinaan 3 bulan online gitu, tetapi adalah harta karun yang isinya orang-orang dengan kepribadian beda-beda banget seluruh Indonesia, orang-orang hebat, inspiratif di bidangnya masing-masing dari Sabang sampai Merauke, dan kita punya niat yang sama gitu. Niat yang sama adalah untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, do something to others, dan juga berkontribusi di Indonesia Mas pada tahun 2045. Ketika teman-teman melihatnya sebagai itu, sebagai sarana bertumbuh, sebagai tempat untuk memiliki banyak keluarga positif, insya Allah kita akan benar-benar menerima semua proses perjalanan apapun itu, bahkan rintangan ke depan, yaitu dengan pikiran, hati, dan juga mindset yang baik gitu. Dan selalu ingat bahwa ketika teman-teman punya value yang baik, ketika teman-teman punya kepribadian yang baik, dimanapun kita berada, bahkan di tempat terburuk sekalipun, kita akan tetap menjadi baik. Kenapa? Ya karena berlian kalau ditaruh di tumpukan sampah, itu akan tetap jadi berlian gitu loh. Jadi dimanapun kamu berada, ketika kamunya baik, kamu akan tetap menjadi baik, bahkan mengajak dan juga membawa teman-teman lainnya untuk ikutan baik gitu. Terus di Duta Inspirasi, aku berharap kalian melihat ini sebagai tempat tumbuh yang juga baik, tempat tumbuh yang indah, tempat tumbuh yang positif, dan lain-lain, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, jauh lebih produktif, jauh lebih inspiratif dari sebelumnya. Karena dimanapun kita berada, kita semoga selalu bisa jadi manusia yang bervalue, agar terus bisa bersinar dari sebelumnya, untuk mengajak teman-teman kita juga ikutan bersinar. Jadi kayak nggak bersinar sendiri doang, tapi kita bantu teman-teman di sekitar kita untuk terus bertumbuh, ikutan berkembang, dan juga ikutan bisa bersinar. So, maximizing your surrounding, dimanapun itu, kapanpun itu. Next slide. Kata Rafika, shine bright like a diamond. Betul banget. Dan ketika kita udah tahu nih, oh dimanapun itu lingkungannya, kita bisa tetap jadi pribadi yang baik, kita jadi pribadi yang positif, kita bisa jadi pribadi yang makin bersinar lagi justru dari sebelumnya, ketika kita punya mindset yang baik juga di awal. So everything start with good mindset. Dan
ketika udah punya poin itu, insya Allah langkah terakhirnya adalah terus-menerus tingkatkan value diri kita, jadikan kita orang yang bermanfaat dan juga bervalue untuk sekitar, dan kita bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi whenever and juga wherever we are. So ini kalau nggak salah slide terakhir ya. Coba next lagi. Oke, nah sekarang aku mau teman-teman fokus dulu sebentar, nggak ke slide terakhir, tetapi ke wajah aku dan Susanti. Boleh di spotlight wajah aku dan Susanti, dan aku akan menginvite satu orang lagi, Gilang ya, selaku PD. Boleh juga dong di spotlight. Kak Gilang, Kak Susan, dan juga aku di sini. Oke, ini udah kelihatan ya muncul gambarnya, dan PPT-nya boleh di off aja, Kak. Teman-teman di sini udah mendengarkan pemaparan materi itu. Intinya bukan lagi-lagi di mana kita, it's not where you grow up, but how you grow up. Gimana cara kalian tumbuh dan juga berkembang. Ketika kalian jadi baik, ketika kalian menjadi orang yang positif, dan selalu mengusahakan hal-hal itu, insya Allah kebaikan dan juga hal positif itu yang bakalan balik lagi ke diri kalian sendiri. Dan di sini aku berharap banget teman-teman ngelihat kakak-kakak Fasil adalah orang-orang yang memang tulus, hebat, dan juga mau membimbing kalian dari awal hingga akhir dengan penuh kasih sayang. Kak Gilang pengalamannya banyak banget di bidang leadership, tapi untuk membimbing Duta Inspirasi yang semuanya online itu pasti akan menjadi susah-susah gampang ya, Lang. Kita nggak ketemu, kita nggak banyak ngobrol di tempat yang sama, dan lain-lain, sehingga ketika misalnya nanti ada satu hal yang nggak bisa dikomunikasikan dengan baik, itu bisa jadi suatu masalah. Tapi aku berharap banget kalian melihat Kak Gilang itu lagi-lagi seperti manusia biasa yang bisa salah, manusia biasa yang bisa lupa, manusia biasa yang bisa hilaf, dan lain-lain. Begitu juga dengan aku. So, Kak Gilang bakal berusaha semaksimal mungkin membantu teman-teman proses bertumbuh di sini, how you grow up as a better person di Duta Inspirasi. Tapi aku juga berharap kalian membantu Kak Gilang gitu untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi pemimpin yang mudah dalam menggerakkan teman-teman, untuk menjadi pemimpin yang mudah dalam memberikan kebaikan. Begitu juga dengan Kak Susanti selaku wakil, dan juga kepada kakak-kakak fasilitator. Dan percaya deh, kalau kalian mindsetnya di sini baik, 3 bulan aku mau jadi pribadi yang bermanfaat. 3 bulan aku harus jadi Yolanda yang jauh lebih baik dari hari kemarin. 3 bulan aku harus jadi Lia yang enggak. Ketika mindset kamu baik, percayalah proses kalian bertumbuh di Duta Inspirasi juga akan baik. Tapi kalau kalian dari awal mindsetnya kayak aku join Duta Inspirasi biar kepilih inspirator 2 misalnya. Kalau nanti aku nggak kepilih, ya udah kayak aku nggak bakalan aktif dan lain-lain. Misal dengan mindset itu juga, ya itu akan yang kamu dapatkan. Ketika mindset kamu bagus, proses bertumbuh kamu akan bagus. Dan ketika mindset kamu di awal tidak bagus, proses bertumbuh kamu juga akan tidak bagus. Percayalah itu, karena di dunia akan selalu ada hukum karma, yaitu hukum tanam dan tuai. So itu aja dari aku, dan aku berharapnya banyaknya nanti dari sesi tanya jawab ya Susan, tanya jawab ya Gilang, dan juga tanya jawab kakak-kakak Fasil semua. Semangat, semoga teman-teman bisa berproses dengan baik di Duta, dan juga semoga semua hal yang kalian lakukan dipermudah untuk kebermanfaatan. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan kepada Susan selaku moderator. Baik, luar biasa sekali ya pada malam hari ini teman-teman. Sebelumnya Susan ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Syaf yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, sangat menginspiratif kita juga. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Susan mau bertanya nih teman-teman, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan materi, setelah mendapatkan materi yang sangat-sangat menginspiratif pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa meramaikan di kolom chat ya teman-teman. Ada yang jawab luar biasa, semangat, wow. Senang, oke, haru, bangga, keren banget, lega. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya Susan akan berikan masuk dalam sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab kali ini Susan ingin teman-teman raise hand, tapi dalam hitungan ketiga ya. Susan hitung 1 sampai 3 dan teman-teman langsung raise hand. Oke?
1, 2, 3. Wow, banyak banget ya Kak Safia. Luar biasa teman-teman. Baik. Untuk itu Susan akan memilih beberapa teman-teman yang akan bertanya nanti. Sabar ya, Susan lihat dulu ya. Baik, luar biasa. Semua teman-teman sangat-sangat semangat ya malam ini. Nah, di sini Susan melihat ada Kak Yogi dari Gorontalo. Baik, Kak Yogi, silakan Kak Yogi untuk bertanya kepada Kak Syaf mengenai materi kita pada malam hari ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Susan. Mohon izin Kak, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan semua. Kenalkan Kak Safira, aku Yogi dari Gorontalo. Senang sekali menerima materi dari Kak Safira malam ini. Rasa syukurku tidak pernah berhenti, sudah menjadi bagian dari Duta Inspirasi Indonesia dan bisa berkesempatan untuk mengambil beberapa ilmu yang dari Kak Safira. Baik, pertanyaanku adalah seperti yang kita ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan itu adalah suatu hal yang sangat berdampak penting kepada pengembangan kapasitas. Manakah jika lingkungan yang ada di sekitar kita tidak mendukung atau lingkungan kita toksik dan itu menghambat bagaimana kita untuk menebarkan virus-virus positif yang ada. Mungkin Kak Safira bisa memberikan tips bagaimana langkah-langkah awal yang kita harus ambil terlebih dahulu agar dapat mencapai perubahan yang maksimal ke depannya, meskipun itu perlahan-lahan. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Yogi. Aku izin langsung jawab ya. Sebelumnya salam kenal juga, mantap dari Gorontalo. Aku juga belum pernah ke Gorontalo. Semoga one day bisa ketemu Yogi. Aku yang ke situ atau Yogi yang ke Jakarta ya. Amin. Nah, benar banget bahwa lingkungan sangat-sangat amat berpengaruh bagi kita untuk berkembang. Tapi yang tadi aku sampaikan sebenarnya nggak cuma di mana kita berkembang sih, tapi gimananya kita berkembang. Contoh gampangnya gini deh, kampus. Banyak orang yang bilang kayak, oh kalau misalnya kuliah di UI udah pasti sukses gitu. Misalnya ya, kayak kampus-kampus top PTN Indonesia. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu kan ya. Nggak semua orang yang kuliah di UI itu jadi berkembang dan juga jadi super sukses di masa yang datang. Dan bukan berarti juga kalian yang kuliah di swasta itu nggak bisa sesukses anak-anak yang misalnya di PTN negeri gitu. Jadi kayak bukan cuman tentang kita di lingkungan itu, tapi bagaimana kita bisa berkembang di lingkungan itu. Namun, aku juga setuju bahwa banyak pepatah yang bilang kalau kita temenan sama tukang parfum, kita bisa ketularan wangi gitu ya. Terus kayak misalnya kalau kita temenan sama tukang sampah, kita bisa ketularan bau. Aku juga setuju. Kenapa? Karena lingkungan itu secara nggak langsung bisa menjadi cerminan kita dalam bersikap. Makanya aku juga bilang, selalu sampaikan pada saat seminar adalah, kita boleh berteman dengan siapa saja, Yogi. Jangan pilih-pilih teman. Kalau teman menurut aku ya, kita boleh berteman sama siapa aja. Ada yang suka mabok, ada yang misalnya suka keluyuran malam, suka nongkrong dan lain-lain, gak apa-apa, temenan mah temenan aja, kita nggak boleh pilih-pilih temen, jangan sombong gitu. Tapi aku selalu bilang bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa membawamu menjadi lebih baik. Beda ya temenan sama sahabatan. Kenapa? Kalau temenan ya kita bisa ya udah sekedar kita menghargai, kita menghormati, kita say hi dan lain-lain. Tapi kalau sahabatan itu pasti bakal ngebawa dampak dari si sahabat-sahabat kita ke diri kita sendiri. Ngaruh banget. Kalau kita sahabatan sama orang-orang yang suka ngomongin orang, kita bakalan jadi orang yang bisa suka ngomongin orang. Setuju nggak? Kalau kita sahabatan sama 4 orang yang tukang gosip, kita bakalan jadi orang tukang gosip yang kelima. Kalau kita sahabatan sama 4 orang yang rajin ibadah, kita bakalan jadi orang yang rajin ibadah kelima gitu. Jadi temenan sama siapa saja, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa membawamu dengan baik, karena ini nasihat juga di Islam, sahabatmu akan sahabatmu akan, aku lupa bahasanya, intinya sahabatmu bisa membawa dampak itu gitu ke diri kita. Intinya gitu sih Yogi. So gimana Kak kalau misalnya kita ada di lingkungan yang gak suportif untuk kita berkembang, misalnya lingkungannya toksik dan lain-lain. Ada beberapa saran dari aku. Yang pertama, kalau misalnya kamu lagi ada di lingkungan yang toksik, coba deh
berjuang melawan arus. Aku orangnya suka tantangan, dan ketika misalnya kamu ngerasa lingkungan kamu toksik, coba berjuang dulu. Ketika kamu ngerasa kamu nggak toksik dan kamu bisa membawa perubahan di situ, ya udah, do your best in there. Kayak misalnya kamu lingkungan suka ngomongin orang, sesekali kamu bilang kayak, coba yuk kita kalau kumpul jangan ngomongin orang gitu, kita ngomongin yang lain yuk, kita ngomongin ini, ngomongin itu. Kayak kamu coba bikin perubahan di situ, kayak sekali 2 kali pasti mereka apaan sih, nggak asik banget, ini itu. Tapi kalau kamu konsisten dan terus menerus, dia pasti lama-lama akan sadar kok. Dan kadang orang tuh sadarnya bukan cuma di depan kita, tapi misalnya ya, kamu kasih tahu yang benar. Pas hari H bisa jadi dia nentang abis-abisan, tapi pas dia tidur, dia lagi sendirian di kamar, bisa jadi dia mikir, oh iya ya, ternyata yang dia omongin Yogi itu benar. Kayak hati kecil dia tuh bilang benar, tapi di mulut tuh dia bilang enggak apa-apa. Kita nggak harus ngubah dia atau bikin dia perubahan biar dia sependapat sama kita. Kita ngasih tahu yang baik adalah biar dia mendapatkan kebaikan itu gitu. Nggak harus kita jadinya dibilang makasih dan lain-lain. So itu sih menurut aku, coba ngelawan arus. Aku tahu ngelawan arus tuh berat. Kenapa? Karena surga itu mahal. Kalau misalnya surga itu murah, semua orang bisa masuk surga gitu. Dan anggap aja dengan cara melawan arus itu adalah salah satu perjuangan Yogi gitu loh, untuk meraih kebaikan biar lagi-lagi dapetin surganya itu. Jadi jadilah penawar racun ketika memang kamu misalnya lagi ada di lingkungan yang penuh racun atau toksik tadi. Terus kedua, diingatkan, siapa tahu meskipun misalnya 8 orang itu toksik, cuman satu nih Yogi doang sendiri yang gak toksik, tapi Yogi kasih pendekatan, kamu deketin satu-satu, kamu bilangin baik-baik, kamu rangkul, kamu kasih taunya juga yang enak dan lain-lain. Siapa tahu dari 8 itu satu orang bisa kebawa sama Yogi. Akhirnya kamu berdua, kamu berjuang lagi berdua, kamu lama-lama dapetin satu orang 3, 4 dan lain-lain, sehingga semuanya bisa jadi ikutan baik kayak kamu gitu kan. Dan kalau misalnya nggak 8-8-nya bisa kamu bawa jadi nggak toksik, at least kamu dapat 2 atau 3 aja itu udah alhamdulillah banget Yogi. Kamu bisa menyelamatkan si 2 atau 3 teman kamu itu untuk nggak toksik gitu. Dan ya udah, kamu berjuang lagi di situ. Atau kalau misalnya emang kamu udah berjuang semaksimal mungkin, tapi memang lingkungannya nggak bisa diselamatin, Kak, nggak apa-apa. Berteman tapi nggak usah bersahabat, dan kamu cari lingkungan baru yang bisa bikin kamu berkembang, lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat dan lain-lain. Itu kalau dari aku Yogi, memang lingkungan sangat berpengaruh. So bersyukurlah ketika kalian punya lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, dan lingkungan yang bisa membawa kamu menjadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat lagi dari sebelumnya. Tapi ketika kamu sedang berada di lingkungan yang nggak sesuai harapan kamu, jangan langsung nyerah, anggaplah itu ujian kamu. Laluin ujian itu dan jadilah orang yang bisa membawa perubahan di lingkungan yang kurang baik tersebut. Semangat Yogi. Terima kasih banyak Kak Safira. Sehat selalu ya Kak. Amin ya Rob, kamu juga. Baik, terima kasih banyak Kak Saf buat jawabannya. Susan ingin kembali lagi kepada yang Kak Yogi tadi yang bertanya, gimana Kak dengan jawabannya? Alhamdulillah Kak, jawabannya bisa saya terima dengan baik, bisa saya pahami dengan baik. Insya Allah bisa diimplementasikan ke depannya. Terima kasih Kak Susan kesempatannya. Baik. Terima kasih ya Kak Yogi, luar biasa sekali dengan pertanyaan yang luar biasa juga. Semoga jawaban Tes. Oke, ini mungkin Susanti sinyalnya lagi kurang baik. Aku izin ambil alih ya. Aku mau kasih kesempatan. Selamat malam Kak Susanti, udah balik mungkin. Halo, malam sih. Halo, selamat malam Kak. Puji Tuhan, terima Halo, kasih Kak. banyak atas kesempatannya.
Halo, halo Kak Susan. Halo Kak, mohon maaf ya Kak Saf dan teman-teman. Susan di sini jaringannya kurang baik Kak. Mohon maaf sekali lagi. Tidak apa-apa Kak. Silakan kalau Kak Susan mau ambil alih dulu. Iya. Ya, langsung saja Kak, langsung Oh saja. iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Kak Saf. Puji Tuhan, sangat terharu dengan semua yang disampaikan, baik itu dari video ataupun yang sudah disampaikan langsung oleh Kak Susan. Di sini saya langsung saja ingin bertanya, Kak. Kebetulan dalam mencari passion, mungkin kita semua ada yang namanya eksperimen ya, Kak ya. Jadi tidak semua kesempatan akan jalan searah dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita ada rasa untuk mencoba segala sesuatu. Dan mungkin pertanyaan saya yang paling inti adalah kapan dan pada saat apa kita bisa tahu bahwa kita perlu berhenti untuk fokus ke satu tujuan itu. Karena sepertinya seperti what you love, what you're good at, what you can be paid for itu kayak ikigai ya Kak ya. Dan saya sebenarnya sempat untuk implementasikan, tetapi selalu saja kembali lagi kelemahan saya ke distract dengan kesempatan-kesempatan baru yang mungkin ingin juga saya coba gitu Kak. Ya, itulah kendala saya. Mungkin ada saran dari Kak Safira sendiri. Terima kasih. Wah bagus nih pertanyaannya. Thank you Elsie. Sama-sama ya dari NTT tuh kayak Susan. Ya, Siapa tahu rumahnya deket harus ketemu ya nih Susan sama Elsie aku di udah ketemu, udah bestie dari lama, Kak. Oh Ya iya Kak, ya ampun lucu banget. Iya, puji Oke Tuhan, oke oke. Kak. Nah, untuk ngejawab pertanyaan Elsie, betul tadi itu sebenarnya adalah ikigai, what do you love, what are you good at, what you can be paid for, dan yang keempat itu kalau ikigai kan dikaitin sama what the world need, apa yang dunia butuhkan gitu. Jadi kita tuh bisa kontributif keberadaan kita di dunia ini. Nah, pertanyaan kamu, kapan sih sebenarnya kita harus stop ya? Ketika kita tuh mau coba banyak hal biar kita tuh fokus. Kalau dari aku adalah bikin target. Nah, makanya dulu pas aku perjalanan mencari passion tuh nggak di bangku kuliah dan ujuk-ujuk dapet ya, Kak. Aku menyelami diriku dan aku mengenal diriku tuh udah dari SMP, yang makanya aku bisa bilang tadi passionku di public speaking and juga leadership. Nah, ketika kuliah, aku udah tahu kan passionku di public speaking dan juga leadership, tapi aku mau coba banyak hal nih, Elsie. So, I challenge myself. Aku tantang diriku sendiri, 1 tahun pertama kuliah, coba banyak hal. Aku ikut lomba debat, aku ikut lomba speech, aku ikut BEM, aku ikut ini itu segala macam. Kalah menang nggak apa-apa, belakangan biasa gitu. Yang penting kita tahu nih dari semua hal yang kita coba, kan pasti kita bisa nilai nih. Kayak contoh, aku ikut lomba esai, aku nilai diriku kayaknya 7 deh, kayaknya aku nggak begitu suka di bidang nulis gitu. Terus kayak aku ikut lomba debat, alhamdulillah juara 1 terus nih, oh berarti kayaknya nilaiku 9 nih di lomba debat gitu. Terus kayak aku ikut lomba yang lain kayak gitu, poinnya misal 7, 8, dan lain-lain. Nah, kita kan tahu kan mana yang skornya itu tuh paling tinggi. Nah, kamu boleh coba banyak hal, targetin ada jangka waktunya, misalnya 1 tahun, tapi kamu lihat dari semua hal yang kamu coba, mana yang poinnya paling tinggi. Mana yang bikin kamu paling enjoy, mana yang bikin kamu paling bahagia, dan di mana kamu bisa berkontribusi lebih. Ketika kamu udah tahu di situ, so gak usah dilanjutin poin-poin yang 6, 5, 4, apalagi di bawah 4 kayak gitu tuh, so stop. Fokus aja di hal-hal yang kamu dapat poin besar, biar kamu bisa jadi expert di situ. Gitu. Jadi kalau dari aku justru kalau dalam pencarian passion kita harus coba banyak hal dulu. Nah, tapi kalau udah coba banyak hal dan udah tahu mana jagonya, fokus aja di hal-hal yang jago gitu. Terus kalau kamu misalnya ke distract sama mau coba hal baru lain, mau coba ini, mau coba itu, kita kadang perlu untuk ngerem, untuk ngegas lebih jauh. Jadi kita harus bisa ngerem nih diri kita sendiri. Perlu nggak sih ini aku coba? Worth it nggak sih sama waktu yang aku keluarin? Worth it nggak sih sama uang yang aku keluarin misalnya? Worth it nggak sih sama kesempatan lain yang aku tolak dengan adanya ini? Kalau kamu ngerasa itu worth it, gas terus. Tapi kalau kamu udah ngerasa kayaknya enggak begitu dampak, kayaknya enggak ini, enggak itu, so nggak usah dilanjutin gitu. Kita harus tegas sama diri kita sendiri, dan kita juga harus menyadari bahwa waktu tuh benar-benar adalah emas, teman-teman. Jadi pergunain kamu apalagi di masa muda untuk hal-hal yang bisa emang benar-benar bikin kamu bertumbuh kayak gitu.
Terus ya masukan dari teman-teman. Pasti kan kamu punya sistem ya, dan supporting system kamu kan kayak tahu banget LC itu gimana, tahu banget apa yang kamu tahu, apa yang kamu suka, tahu banget di mana kelebihan dan kekurangan kamu. So ketika misalnya kamu lagi ragu, ambil nggak ya kesempatan ini gitu, ambil nggak ya peluang ini gitu. Ketika kamu nggak bisa jawab itu sendiri, coba tanya 4 atau 5 orang, tapi yang benar-benar tahu kamu, benar-benar supporting system kamu untuk melihat dari sudut pandang mereka. Because sometimes we can see clearly in our glasses gitu. Kita nggak bisa ngelihat dengan jelas dari kacamata kita sendiri. Dan yang bisa ngelihat itu adalah orang lain. So nggak apa-apa sesekali bertanya. Itu sih dari aku. Jadi intinya bikin target dan harus bisa tegas sama diri kamu sendiri. Jangan semuanya mau diambil, fokus aja sama hal-hal yang emang bikin kamu bisa berkembang banget di situ. Semangat, Elsie. Wow, luar biasa sekali jawaban dari Kak Saf dan juga pertanyaan luar biasa juga dari Kak Elsie. Mungkin Susan kembali lagi kepada Kak Elsie nih, Kak. Gimana jawaban dari Kak Saf? Tidak memuaskan ya, Kak, dengan jawaban yang luar biasa tadi? Insightful banget, banyak sekali pandangan baru yang terbuka. Ya, terima kasih banyak Kak Saf. Selamat malam, terima kasih banyak Kak Susan kesempatannya. Sama-sama Elsie. Semoga bisa ketemu secara langsung, amin. Amin banget ya Allah. Amin. Baik. Nah, selanjutnya masih banyak ya teman-teman yang raise hand ini. Nggak capek ya teman-teman tangannya. Oke, Susan lanjut ke... Oke, sudah ada ini. Ada Kak Nurfa dari Kaltara. Halo Kak Nurfa. Halo Kak Susan, Kak Safira. Iya. Hai Kak. Ya, Kak. Halo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurfa dari Kalimantan Utara. Terima kasih atas kesempatannya Kak sekali lagi. Yang ingin saya tanyakan ke Kak Sni tentang kayak gini Kak. Kalau misalkan kita tadi sudah memiliki visi dan juga kita memiliki kemampuan, kita sudah mengetahui bahwa oh saya bisanya di public speaking. Nah, tapi Kak, di public speaking kita sendiri kan ada bidang-bidangnya. Entah itu debat, entah itu pidato, dan lain sebagainya. Dan kemudian tadi di pertanyaan sebelumnya yang Kak Elsie itu, Kak Safira tuh bilang kalau misalnya ketika kita bingung yang mana yang ingin kita tekuni, maka kita harus tanya juga ke support system kita. Nah, ketika kita bertanya kepada support system kita Kak, dan mereka tuh mengatakan bahwa oh iya kamu cocoknya ke sini. Nah, tapi Kak di satu sisi itu sebenarnya di public speaking itu bersamaan tuh Kak, kayak contoh di pidato sama debat itu bersamaan. Dan sebenarnya kita kan sebagai manusia biasa kan pasti ada titik terlemahnya nih Kak. Apalagi sebenarnya kita mampu dan juga kita mau berusaha untuk itu, dan insya Allah kalau misalnya memang kita ketekunin dengan baik-baik itu pasti kita akan mendapatkannya. Cuman kadang kita sebagai manusia itu pasti ada titik terlemahnya gitu nah Kak. Pasti kayak ada tantangan-tantangan yang kecil, entah itu kayak kita menangis sendiri kayak aku mampu enggak ya kira-kira buat jalanin ini keduanya, padahal sebenarnya kita mampu, bahkan support system kita, orang terdekat kita tuh percaya bahwa kita mampu. Cuman kadang kita sendiri tuh yang kayak tidak percaya dengan diri kita sendiri gitu nah Kak. Nah, itu kalau misalnya dari Kak Safira sendiri itu bagaimana sih Kak solusinya untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan atau pikiran-pikiran dari diri kita sendiri yang kayak yang justru pikiran itu yang menjatuhkan kita gitu nah Kak. Sekian dan terima kasih. Oke. Semangat banget ya Nurfa nih pertanyaannya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Nurfa. Ini kayaknya curahan hati dari paling dalam ya Nurfa. Tapi nggak apa-apa, karena ini banyak keresahan anak-anak muda juga. Kadang orang-orang tuh yakin kita bisa, tapi malah kitanya ya yang nggak yakin kita bisa. Nah, menurut aku justru di situ adalah kelemahan yang serius. Ketika kamu banyak ragu sama diri kamu sendiri, hati-hati, itu justru adalah kelemahan yang serius. Kenapa? Karena semua tuh berawal dari diri kita, Nurfa. Kalau kamu yakin kamu bisa, kamu beneran bisa, akan bisa gitu. Kadang kita yakin kita bisa aja, hasilnya belum tentu berhasil, bener nggak? Apalagi kalau kita sendiri yakin kita nggak bisa, nah bisa jadi hasilnya itu ya beneran nggak bisa. So, aku selalu percaya sama kata-kata ini adalah, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. So, mindset itu benar-benar powerful banget. Ketika kamu yakin kamu mampu ngerjain suatu hal,
bisa jadi kamu benar-benar mampu, dan begitu juga dengan sebaliknya. So, yakin dan pede dulu di awal sama diri kamu sendiri, no matter what the result is really important. Itu penting banget. Dan itu yang selalu aku pakai dan cantumin ketika bikin event apapun gitu. Kayak contoh inspirator. Inspirator di Duta Inspirasi Indonesia kondisinya masih pandemi gitu. Aku harus yakin dulu nih, aku mampu. Aku harus yakin dulu nih, timku mampu. Aku harus yakin dulu nih, Duta Inspirasi mampu. Karena kalau dari akunya sendiri nggak yakin, dari akunya sendiri ragu, timku bakalan ragu, Duta Inspirasi juga bakalan ragu, audiens juga bakalan ragu gitu. Jadi harus benar-benar yakin dan pede dari dalam diri kita sendiri, Nurfa. Dan caranya gimana? Pertama, yakin bahwa ada Allah, ada Tuhan kita yang siap bantu, ada Tuhan kita yang maha kaya, ada Tuhan kita yang maha hebat, dan lain-lain. Jadi tahu dulu kalau kita punya niat baik, insya Allah juga bakalan dimudahkan jalannya. Terus kedua, cita-cita, niat atau harapan tanpa usaha itu adalah suatu hal yang sia-sia. Jadi make sure di usahanya. Ketika kamu udah yakin kamu bisa, ketika kamu yakin udah mampu, do your best all out dalam prosesnya, dalam usahanya. Kasih 100% diri kamu, kasih 100% hati kamu, keyakinan kamu, waktu kamu, dan lain-lain untuk make it happen. Untuk bikin itu jadi kenyataan. Jadi maksimalin di usaha. Karena aku juga selalu percaya, Nurfa, hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Kalau kita udah maksimal, insya Allah hasilnya juga udah maksimal. Kalaupun kita udah maksimal, hasilnya belum maksimal, ya udah berarti segitu doang rezeki kita gitu. Nggak apa-apa belajar lagi, nggak apa-apa coba lagi gitu. Jadi yang kedua, usahanya dimaksimalin. Terus yang ketiga, selalu bersyukur dan juga berdoa. Ini ngaruh banget di aku. Kayak kamu nih, misalnya kamu pengen jadi juara 1, misal kalau dalam dulu kan sekolah kita pengen jadi juara 1 ya. Misalnya kita baru sampai juara 3, bersyukur dulu kayak alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku udah dikasih kesempatan buat juara 3. Aku senang banget bisa di posisi ini dan lain-lain. Ya Allah, semoga semester depan aku bisa jadi juara 1. Jadi bersyukur untuk hal-hal terkecil apapun itu sangat-sangat amat ngaruh di aku untuk kemudahan ke depannya. Jadi bersyukur for every single thing in your life, dan juga selalu berdoa untuk langkah-langkah ke depannya selanjutnya gitu. Intinya percaya sama diri kamu sendiri, percaya ada Tuhan kamu, maksimalin usaha, bersyukur, dan juga selalu berdoa. Itu sih Nurfa, karena sayang banget kalau kamunya nggak yakin, bisa jadi hasilnya juga nggak yakin. Kamu aja nggak yakin sama diri kamu sendiri, ya gimana yang lain juga mau yakin sama kamu gitu. Tapi kalau kamunya udah yakin, insya Allah yang tadinya bahkan mereka ragu atau lingkungan sekitar ragu bisa ikutan yakin karena kamunya mantep gitu. Itu sih dari aku, so semangat. Aku nggak tahu apa yang lagi Nurfa kejar, tapi semoga apapun itu dipermudah ya, amin. Oke, makasih. Baik. Terima kasih banyak Kak Syaf buat jawaban yang luar biasa. Dan Susan kembali lagi nih kepada Kak Nurfa. Bagaimana Kak dengan jawabannya? Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih Kak Safira. Terima kasih banyak ya Kak untuk pertanyaannya tadi. Nah teman-teman, sebelumnya Susan mohon maaf teman-teman, kita waktunya udah selesai untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa menampung pertanyaan-pertanyaan untuk coaching kita berikutnya. Dan teman-teman boleh juga nih yang mau bertanya kepada Kak Syaf mengenai materi coaching kita pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung DM Kak Syaf ya. Boleh kan Kak Syaf? Iya, boleh banget teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa DM Kak Syaf dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada closing statement. Itu Susan memberikan kesempatan buat Kak Syaf. Oke. Baik, terima kasih banyak Susan, terima kasih banyak semua yang udah bertanya, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman. Yuk di 2 menit terakhir closing statement, aku pengen semuanya fokus ke layar handphone, fokus ke laptop kalian, duduk dalam kondisi yang tegak, dan juga lihat galeri yang isinya adalah keluarga kalian semua, teman-teman Duta Inspirasi Indonesia Batch 5, dan juga kakak-kakak Fasil Duta Inspirasi Batch 5. Duta Inspirasi baru lahir
21 April 2021, teman-teman. Which is 1 tahun yang lalu. Usianya masih sangat dini. Ibarat bayi baru bisa belajar jalan. Karena umurnya baru 1 tahun. So, sehingga Duta Inspirasi sedang diproses berusaha bertumbuh, sedang diproses kita belajar berjalan agar bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Dan Duta Inspirasi nggak bisa sendiri. Lagi-lagi Duta Inspirasi butuh bantuan Kak untuk menjadi Halo, Kak Syaf. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin kasih teman. Halo Kak. Baik teman-teman, Kak Syaf keluar dari Zoom meeting. Mungkin kita bisa bersabar sedikit ya teman-teman. Oke. Sorry sinyalnya. Halo Kak. Mohon maaf ya Allah sinyalnya nih. Oke, tadi sampai mana kalau boleh tahu Susan, teman-teman? Suaranya di mute ya, Susan? Aduh, bukan. Halo, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran kan? Kedengaran Kak. Ya, sampai pembahasan duta. Oke, sampai pembahasan duta ya. Nah, jadi aku izin ulang lagi sedikit bahwa ibarat kalau di umur manusia, Duta Inspirasi baru 1 tahun, dan seusia bayi yang baru belajar berjalan. So, Duta Inspirasi, kita masih berproses dalam tumbuh. Duta Inspirasi baru banget mulai, dan kita juga masih butuh banget banyak belajar. Jadi aku berharap teman-teman ketika masuk di sini mindset-nya bukan ketika gue jadi Duta Inspirasi, gue bakal dapat apa gitu. Tapi teman-teman mindset-nya adalah ketika aku jadi Duta Inspirasi, aku bisa ngasih apa, aku bisa memberikan apa, bukan untuk dutanya, tetapi untuk pemuda yang ada di Indonesia. So, ketika kalian melihat Duta Inspirasi sebagai wadah penyambung kebaikan, kalian akan maksimalkan kebaikan di situ. Tapi kalau kalian melihat Duta Inspirasi sebagai wadah kalian untuk mendapatkan sesuatu, ya kalian akan terus-menerus dengan mindset, aku bisa dapat apa gitu loh. Nah, jadi kalau saran dari aku adalah, yuk teman-teman, kita sama-sama suksesin Duta Inspirasi bareng-bareng untuk kebermanfaatan luas, untuk pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, untuk penyambung tangan banyak orang-orang yang butuh diberdayakan karena kita, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi, Duta Inspirasi nggak bisa sendiri, Duta Inspirasi butuh bantuan Ros, Duta Inspirasi butuh bantuan Abar, butuh bantuan Rani selaku HRD untuk terus-menerus kaitin semangat dan juga tali silaturahmi ke teman-teman semua. Duta Inspirasi butuh bantuan Revaldi, butuh bantuan Titin, butuh bantuan Amanda, butuh bantuan Almira, dan juga semua teman-teman yang ada di sini. Jadi yuk kita berpegang tangan, jadi keluarga yang kompak, jadi keluarga yang utuh, keluarga yang saling menguatkan, keluarga yang saling bantu satu sama lain, keluarga yang bukan ngomongin keluarganya sendiri, tapi keluarga yang berusaha memperbaiki kekurangan satu sama lain. Dan apapun itu, percayalah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, itu pasti ada balasannya balik lagi ke diri kita. Dan begitu juga dengan kejahatan. Apapun itu kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, pasti ada ganjarannya teman-teman, cepat atau lambat. So, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jadi maksimalkan dan perbanyaklah tanam kebaikan di sini, untuk kebaikan kita juga di masa yang akan datang. Last but not least, aku mewakili
Duta Inspirasi batch 1 sampai batch 4 mengucapkan selamat datang di keluarga besar ini. Semoga teman-teman betah di sini, semoga teman-teman bisa punya banyak keluarga, semoga kalian bisa jadi tahu, oh ternyata kepribadian dari teman-teman daerah Sumatera seperti ini ya, aku jadi belajar banyak dari teman-teman Sumatera, aku jadi terinspirasi dan lain-lain, dan kalian bisa mendapatkan banyak sekali hal positif dan juga manfaat yang berpengaruh untuk improvement diri kalian sendiri hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Aku sebagai manusia biasa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila aku sebagai founder atau sebagai kakak kalian punya salah, aku punya kekurangan, aku mungkin gak bisa balas satu-satu DM kalian semua, aku mungkin gak bisa repost satu-satu story kalian semua, aku mohon maaf untuk itu. Ketika aku bisa, aku pengen gitu, tapi mohon maaf lagi-lagi aku keterbatasan dalam segi waktu, dalam segi kesempatan untuk bisa bercengkrama dengan kalian satu-satu, chatan benar nggak bisa. Tapi sayang kalian tulus, aku bangga sama semua kalian tanpa beda-bedain kalian. Aku nggak pernah ada niat sedikit pun untuk memanfaatkan atau mengambil sesuatu hal negatif dari kalian, itu nggak pernah. Dan niat aku dan teman-teman batch 1 sampai batch 4 adalah ingin membuat wadah yang positif. So, semoga di tangan Inspirasi benar-benar bisa menjadi wadah yang positif, wadah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, wadah yang bisa menjadi warisan yang berharga dalam hal kebaikan untuk batch ke-6, batch 7, batch 8, batch belasan, batch puluhan, hingga batch ratusan yang ada di Indonesia. Dan ketika ini terlaksana, berbahagialah karena ini amal jariah kita semua. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Senang banget bisa ngobrol sama kalian malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Titip Duta Inspirasi di Gilang, titip Duta Inspirasi di Susan, titip Duta Inspirasi di kakak-kakak Fasil, dan kalian semua anak-anak batch 5, pilihan Tuhan, pilihan Allah, orang-orang yang insya Allah akan membawa pemuda Indonesia jadi lebih baik di tahun 2045. Kurang lebihnya mohon maaf. It was really nice to talk with you all. Aku sayang kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih banyak, Kak. Baik, teman-teman, luar biasa sekali ya closing statement yang diberikan Kak Saf tadi, pesan yang luar biasa, nasihat-nasihat yang boleh kita kita resapi, kita dalam dan kita lakukan dalam kehidupan kita, dan yang tentunya bisa menginspiratif orang lain juga, teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat Kak Syafira sudah memberikan waktunya untuk kita pada malam hari ini, memberikan materi yang sangat menjadi bekal untuk kita untuk bisa menginspiratif sesama kita juga. Nah, untuk selanjutnya kami akan berikan apresiasi penghargaan untuk moderator kita pada malam hari ini, Kak Syafira. Ada sertifikat untuk Kak Syafira sebagai pemateri kita pada coaching pertama pada malam hari ini. Banyak Kak untuk kontribusinya, terima kasih banyak sudah menginspirasi kami semua. Dan doa kami semoga Kakak selalu sehat, selalu diberkati, dan selalu dilancarkan segala niat-niat baik kita ke depan untuk membangun Duta Inspirasi ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih banyak semua, ya, Kak. aku terima sertifikatnya. Nah, sebelumnya Susan ingin memberikan apresiasi juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bisa join bersama kita dalam coaching kita pada malam hari ini. Selanjutnya, Susan akan menyimpulkan nih teman-teman mengenai materi kita pada malam hari ini dengan temanya yaitu It's not about where we grow up, but how we grow up. Nah, di mana maksud dan tujuan dari tema ini adalah bukan di mana kita berproses atau bertumbuh, tetapi bagaimana kita berproses dan bertumbuh. Nah, jadikan wadah Duta Inspirasi ini untuk kita berproses bersama, menjadikan diri kita agar lebih baik lagi, bertumbuh, dan menjadikan hal-hal yang bisa menginspirasi diri kita sendiri maupun orang lain, teman-teman. Semangat untuk kita sama-sama bekerja untuk memberikan versi diri kita masing-masing buat Duta Inspirasi, dan terlebih khusus buat teman-teman generasi muda milenial Indonesia. Sekali lagi mungkin pada malam hari ini itu saja yang kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi buat Kak Syafira buat waktu yang luar biasa untuk kami pada malam hari ini. Mungkin Kak Syafira
Ada agenda lain, Kak? Nih foto bersama dulu kali ya, Susan. Ya, Kak, boleh, Kak. Mungkin Oke. teman-teman dari PJD boleh mengambil foto untuk sebelum Kak Syafira meninggalkan ruangan Zoom ini. Baik, izin Kak Susan dan Kak Safira sebelumnya untuk mengambil alih dalam dokumentasi kita kali ini. Kepada teman-teman batch kelima, jangan chat terlebih dahulu ya, agar tidak ada notice dari Zoom-nya sendiri. Dan juga kepada teman-teman yang pengen banget raise hand dari sekarang, sebelum nanti mengganggu proses kita berfoto bersama. Oke. Wah, ramai banget ya. Wah, udah resen di slide pertama udah penuh banget. Oke, saya stop ya. Kepada teman-teman, jangan resen lagi. Oke, di slide pertama, ayo gaya semuanya. 1, 2, 3. Satu lagi, di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Jangan lupa teman-teman batch kelima untuk hidupkan kameranya dan kakak-kakak fasil hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, di slide keempat, teman-teman yang belum hidupkan kamera, silakan hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Saya kembalikan kepada Kak Susan. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky yang sudah mengambil foto buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Syaf. Nah, baik teman-teman, untuk itu Susan ada sedikit pengumuman buat teman-teman batch 5. Pada malam hari ini kita juga ada absen teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengisi absen. Kira-kira udah dibagi ya di kolom chat. Ya, teman-teman ada absen, perhatikan deadline-nya, dan teman-teman juga akan ya. Baik, teman-teman bisa mendengarkan suaranya Susan? Halo. Bisa. Terima kasih. Mungkin banyak buat teman-teman yang sudah berkesempatan untuk hadir mengikuti coaching kita pada malam hari ini, coaching pertama, dan harapannya dari kami, dari PD, VPD maupun kakak-kakak fasil, agar teman-teman bisa selalu berkontribusi memberikan diri teman-teman dalam wadah ini, dan mari kita sama-sama untuk membangun duta inspirasi ke depannya agar lebih baik lagi. Salam, salve, dan semangat untuk kita semua, teman. Tetap semangat, orang-orang yang hebat, memberikan diri teman-teman lain juga. Semangat buat teman-teman, dan mungkin Susan bisa memberikan kesempatan buat Kak Gilang dan teman-teman fasil lain yang mungkin ada pengumuman-pengumuman penting maupun pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman. Thank you Kak Susan yang sudah memimpin jalannya kegiatan coaching pada malam hari ini. Suara saya jelas teman-teman? Jelas. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Meskipun sudah malam, saya harap